Fam apa? Mau cari perkara itu. Ketiga, kebenaran itu. Jadi dia bilang begini, kalau bahasa Paulus bilang begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Memang potong semua ada susah ini oleh karena pandemi COVID, tapi peka sedikit untuk ambil bagian dalam orang lain pun penderitaan itu penting. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Kita ini kadang-kadang kepekaan kita bermasalah. Saya pakai contoh ini di mana-mana. Saya mau tanya, siapa yang pernah tawar barang di Lipo? Ada kok? Ada yang pernah tawar barang di Lipo? Ada. Di Transmart, pemilik Lipo orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya dia tidak tawar. Berapa? 99.900. Dia ambil uang 100.000 kasih. Dong kasih kembali gula-gula satu bilang, lo ambil saya. Jangan ukur saya deh. Beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau dia beli sayur di pasar Wesapa atau pasar Penfui, di nenek satu yang susah sekali, mungkin pulang jual sawit, nenek sumati. Itu tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Tawar. Itu dia pun kalimat tawar menarik. Nenek, sayur berapa? 3.000. 3.000 bisa 9.000. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Kadang-kadang tambah kalimat sepotong, bisa 9.000 kok. Kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu beta yang jual bebek Boveris atau Boveris. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Auto Avanza. Di tangan kanan iPhone, di tangan kiri Samsung terbaru. Masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai salib seberat mungkin 1 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi. Di Balfai juga ada. Siapa pun mama, coba angkat tangan. Ke apa kok? Harus tawar tak balik. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf, bisa 1 3.000? Kalau sampai tawar sayur 3.000 jadi 1 3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, ini orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Kedua, mungkin makam puji. Atau mungkin yang ketiga gila. Dari saudara tinggal pilih saudara 1, 2, ke 3. Nah, Paulus bilang kalau pakai ikat pinggang yang begitu legal, moral, dan sosial, bergerak bebas, berkat ada padamu. Dan tak, kalau kerja tipu-tipu itu bisa. Setelah itu Paulus bilang begitu, pakailah baju sirah, baju perang itu yang dia pun nama keadilan. Rupa-rupanya dia ingin sampaikan, kebenaran itu tidak boleh berdiri sendiri tanpa keadilan. Kebenaran dan keadilan itu seperti satu mata uang dengan 2 sisi yang berbeda. Kalau di sini ada kebenaran, di sebelah ada keadilan. Kalau ada keadilan, mesti ada kebenaran. Banyak orang mengaku hidup benar, tapi tidak adil di hidup. Kenapa keadilan itu menjadi penting? Kenapa? Karena keadilan itu berfungsi supaya segala sesuatu yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Maksudnya begini. Itu jemaat Efesus dong, kan jemaat kecil-kecil sah. Orang biasa olok-olok senang, hina-hina senang. Dong menyanyi lihat manusia dong, macam orang mabuk. Saudara, bilang pakailah keadilan. Tidak apa-apa. Tuduhan akan menjadi palsu. Saya kasih contoh ya, contoh begini. Saya pun bapak, itu dia pun nama bapak mantu. Bapak kandung. Saya pun bapak kandung.
Saya pu istri pun bapak, saya panggil apa? Bapak man. Kalau saya ambil uang 100.000 kok kasih di saya pun bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000 saya kasih di saya pun bapak, supaya ketika saya pu istri nak ketemu saya ada kasih uang di saya pun bapak kandung, om tua bilang, lu ambil uangku ke selupung bapak. Maka tanpa saya omong, dia pun bapak yang akan kasih dia. Jangan marah lu suami, dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Saudara pernah rasa orang omong saudara pun nama kok? Pernah? Padahal yang dia omong itu tidak benar. Pernah? Sakit hati kok tidak? Lalu saudara sibuk klarifikasi di Facebook, bikin status, kalau tidak tahu tentang saya jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. So ada kerja kok. Tidak semua hal saudara perlu klarifikasi. Yang penting lakukanlah dengan adil. Apalagi klarifikasi di Facebook, di media sosial. Kadang-kadang itu media sosial penuh dengan penipuan. Tidak percaya. Kita komen orang pun status bisa tulis bilang, ha. Padahal tidak tertawa. Bukankah itu tipu? Anak muda pun cara ketawa di Facebook lain. WK. Itu ketawa karena itu. Separuh pun cara ketawa aneh lain. XI. Berarti kalau dibaca itu ketawa ke setan. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan adil. Keadilan di sini tidak sekedar berbagi sama, tapi keadilan itu berarti begini. Kalau engkau menuntut hak, laksanakanlah apa? Kewajiban. Hak mau, kewajiban tidak mau. Ini orang Indonesia, termasuk saya, termasuk saudara. Kita ini kepingin sekali kalau kita hidup ini di masa pandemi ini pemerintah yang urus semua. Beras lah, UMKM lah, dana yang 1.200.000 per 1 bulan itu yang bagi-bagi. Kita kepingin untuk semua itu pemerintah urus. Tetapi ikut yang pemerintah pun mau, tidak mau. Adil kok tidak? Campak kerumun, ingat campak cium. Ini kita datang kok kita bilang, gini dia begini. Kita begini dia bilang, saya bisa pegang tangan kok, mana saya dapat. Pas pegang tangan, saya cium. Ini kita pun budaya, hai. Begitupun kita pun kehidupan rohani. Dapat berkat dari Tuhan mau cek. Dapat berkat dari Tuhan mau kok tidak? Ikut Tuhan pun mau kok tidak? Jadi adil itu kalau terima berkat berarti laksanakan apa yang Tuhan mau. Ini anak muda ini suruh kasasi pemalas mati, tapi orang sini dia mau sini. Di Balfai juga ada. Itu anak di sini. Dan dia pun bapak. Orang lain pun anak boleh kasasi 1 tahun. Dia pun bapak datang ke Mam Pendeta. Nanti bulan Desember ini laki-laki yang sekolah dokter itu. Di Jawa itu dia akan datang. Itu anak pintar. Itu terlalu pintar. Itu dosen belum mau dia sudah tahu. Jadi datang mama tolong langsung habis dia. Ibu pendeta bilang tidak, dia tersinggung. Suruh pulang. Di sini juga ada. Dia duduk sini. Pakai baju warna. Adil. Orang lain puana boleh setengah mati 1 tahun. Dia datang 1 kali. Terus masuk penjara. Kamu rajin kok.
Kedua, ikat pinggang dia pun nama apa? Baju zirah dia pun nama. Terus dia bilang begini, pakailah kasut, pakailah sepatu atau sendal itu yang dia pun nama kerelaan. Itu tentara Romawi, itu kalau pakai ambil sepatu itu mau injak duri, ko batu, ko lompor, ko air, ko masuk. Memang bikin apa-apa kalau tidak rela itu susah. Bikin apa-apa itu mesti. Kalau saudara bekerja, bekerjalah dengan rela. Kalau saudara datang gereja, datanglah dengan rela. Kalau saudara melayani, melayanilah dengan rela. Sebab kalau bikin apa-apa tidak rela itu susah. Contoh katakanlah kita pun baju satu tuh, itu baju paling andalan. Di pesta juit baju, kumpul keluarga juit baju, orang mati juit baju, gereja juit, pokok itu baju paling geng sudah. Pas ada acara begini, keluarga dari kampung datang ke bilang, Marku kita bisa sama. Jadi bilang kau nak pinjam lu pun baju itu. Kita masih pikir-pikir cari alasan juga orang tuh bilang, kasih. Engkau kalau susah, belum tentu engkau pun baju itu tolong engkau pun saudara ini tolong. Kasih. Saudara bayangkan kalau kasih dengan tidak rela. Sudah bisa bayangkan? Kalau kita kasih tapi tidak rela, bayangkan sudah bisa kok? Ame itu hari lu tambah 2.000. Jadi kalau kasih tidak rela, terus lihat apa ini baju ini dia senang sekali, dia lari di kamar, dia ukur cepat-cepat, dia datang tanya, kakak, pas kok, cocok kok, oh cocok dia lupa berubunci. Jadi kalau kasih dan tidak rela itu tidak bisa. Kan itu lakukanlah dengan apa? Di sini gereja pagi jam berapa? 7. Oh, 7 sudah. Malam minggu tidur lat, pagi-pagi istri kasih bangun, papa gereja. Pemalas makalai dia istri sudah siap. Dia datang gereja. Datang dia duduk diam, ini kita kira dia ada renungkan firman Tuhan. Padahal dia ada duduk sambil kurang ajar saudara, kalau saya tidur mungkin episode ketiga ini minggu. Jadi bikin apa-apa itu harus tapi dia koma di situ, dia lanjut. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil damai sejahtera harus rela, baik-baik keadaannya, baik tidak baik keadaannya. Lakukan pemberitaan Injil. Kasih tahu orang supaya percaya Tuhan, tetap masuk surga. Kita ini, saya mau tanya saudara, Tuhan Yesus mati bagi kita, dia punya harga mahal kok murah? Kalau sebentar saudara pulang dari sini, saya kasih saudara masing-masing 100.000. Senang kok tidak? Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti cerita. Lu rugi. Tadi itu pendeta itu kasih kita yang kepala botak, itu kasih kita uang. Paling-paling saudara kalau begitu. Nah, Yesus mati bagi kita, harga mahal atau murah? Lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah? Sekarang saya tanya, kalau saudara bilang lebih mahal, cerita orang. Kasih tahu orang kasih pulsa 5.000, saya kasih tahu seluruh dunia, bikin status, terima kasih kak, pulsa sudah masuk, besok lah ya. Tapi Yesus mati bagi kita dengan harga yang mahal ini, sone berani kasih tahu orang, mulu berat. Beritakanlah Injil damai sejahtera. Nah dengar, Injil damai sejahtera, Injil itu berita sukacita, berita pembebasan, berita damai sejahtera. Bukan berita bikin takut. Hidup susah begini baru pibakas takut orang lain. Saudara dengar ya, banyak orang itu suka pikas takut orang.
bukan bawa berita damai sejahtera. Kalau kita belajar Alkitab, perjanjian lama ini kita akan banyak temukan kata celakalah, 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 celakalah. Tapi saudara baca perjanjian baru, malaikat itu ketemu Maria, Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak ketemu itu kata celakalah, kita ketemu kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, kita pun tugas kasih tahu orang bilang memang ada masalah, tapi jangan. Kita ini kadang-kadang bikin tambah takut. Ibu-ibu ini duduk kok iris sayur, mengantuk karena tadi malam nonton film Korea, terus iris kena dia pun jari, terus aduh Tuhan, aduh ampun, saya salah apa, aduh. Seolah-olah Tuhan ini Yesus itu kerja hanya tunggu kapan kita bikin salah, dia iris kita pun jari. Nah, kalau setiap kita punya kesalahan kita kena iris satu kali, ini hari tidak ada yang duduk sini semua suka kena iris habis. Berita damai sejahtera. Orang datang kasih tahu saya, pendeta, saya ini manusia yang paling berdosa. Saya bilang jangan takut. Saya ini juga manusia berdosa, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita berdosa. Itu berita damai sejahtera. Jangan sampai orang datang kasih tahu, pendeta, saya ini manusia paling berdosa. Memang lu muka berdosa, lu ini orang berdosa. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan orang putus buang semua ini. Dalam keseharian ada banyak. Anak tidak mau makan, bukan bilang adik makan, nanti sakit. Bukan begitu. Makan itu om dah. Itu om. Itu om juga gaya. Di sini ada. Itu om ada di sini. Itu om pakai baju apa? Baju hitam. Kerelaan. Rela tuh penting ya. Tahu rela kok? Saya mau tanya, saudara pernah putus cinta? Lu kecil-kecil juga pernah. Saudara pernah putus cinta? Pernah? Pernah apa tidak? Terus. Kalau saudara putus cinta dan tidak pernah rela, tidak move on itu, saudara sakit hati sampai seumur hidup, sampai mati. Putus cinta dan dia bertakujud malam dia kasih foto dan dia pun tanta, itu kita sakit hati. Why dia pun tanta? Jadi kalau saudara tidak rela, setelah itu dia tambah. Pakailah perisai. Perisai apa? Zaman sekarang ini berubah. Dulu kalau orang bersin begitu, semua langsung selamat. Sekarang berani ada yang bersin di sana. Superiksa kok. Memang dunia berubah. Saudara, dalam segala hal pakailah perisai. Perisai dulu itu ada dua. Saat perisai yang kecil biasa don taruh di tangan untuk perkelahian satu lawan satu. Pakai pedang. Itu perisai kecil. Perisai yang kedua adalah perisai yang besar. Dia besar sama kayak yang tutup nasi. Itu dia nama apa lagi? Apa? Itu untuk tondok sedikit kok tutup semua. Kenapa? Anak panah itu datang dari berbagai tempat. Anak panah yang dulu dong pakai perang itu bukan saja tajam, tapi sebelum panah dong celok di dalam ter panas, bakar gas menyala, baru panah. Banyak. Mau pakai kecil kok satu mati.
mesti pakai yang besar. Amin kok. Karena ada banyak hal itu datang tanpa kita duga. Kita akhiri tahun 2019, masuk 2020 dengan penuh harapan, tiba-tiba corona datang. Corona datang ini kan kita tidak duga, menjungkir balikan kita pun kehidupan. Semua pakai masker habis. Foto juga dia senyum, masker mau. Masker ini kan bikin kita tambah egois, toh? Kan tidak mungkin kita pinjam orang pun masker. Siapa yang datang terlambat, buru-buru, lupa bawa masker, lihat ame penjaga koster, pinjam lupung dulu betul. Yang kita pungsa kita pakai pagi sampai malam kita pusing. Dan saudara lihat, ada banyak hal itu tidak kita duga. Tadi malam kita masih sama-sama, pagi orang WA, supaya dia kok belum, kenapa? Selesai. Ada banyak kita tidak duga. Ada banyak hal itu kita tidak duga. Ini malam masih cerita bye-bye dengan suami dan istri duduk sama-sama cerita. Bangun pagi istri semua ke asam. Kita tanya, "Ma, itu kalau tidak pakai perisai iman itu kayak mau cek it." Harus pakai apa perisai? Yang menarik itu saudara, sepanjang pandemi COVID ini berita itu menarik. Ada salah satu berita tentang presentase tentang dua hal. Pertama, dia bilang begini, sepanjang COVID itu, pertama, kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Karena orang tinggal saja di rumah, suami istri, biasa kan bang pagi pito, ini son, mau piman, semua lipat. Di rumah terus, beliat terus. Tiba-tiba jengkel. Tiap hari hanya lupa muka. Suami bangun, pukul istri bangun, pukul suami. Yang kedua dia bilang begini, bukan saja kekerasan dalam rumah tangga meningkat, tetapi terjadi ledakan kehamilan selama pandemi COVID. Ledakan itu berarti itu di mana-mana. Nah, saudara, ini serius. Potong butuh pakai perisai iman. Saya baca satu kisah kecil dia bilang begini. Ada satu suami ini terlalu sayang istri, terlalu sayang dia istri, sangat. Sampai orang lain bilang, ini suami begini terlalu sayang betul-betul istri. Sampai sesuatu kepingin cari tahu, Papa cerita dulu kenapa sampai Papa ini pun sayang istri memang sudah lalu. Bahkan soalnya pernah marah istri ngomong apa ikut saya. Coba Papa kasih tahu dia promo. Dia bilang begini. Dulu potong ada kucing satu di rumah. Satu hari ini kucing ini lompat naik kok ame ikan di atas meja makan. Pas dia lompat naik begini, saya istri bilang satu. Besok kucing lompat naik ame ikan. Mam tua bilang dua. Lusa kucing lompat naik ame ikan. Mam tua bilang tiga. Lantas dia ame potas, dia taruh di ikan ini kucing makan mati terkapar. Saya lihat, suami bilang saya lihat, saya bilang saya istri, Mama seperti tidak ada perasaan, kenapa bikin binatang sampai begini? Mam tua lihat dia baru mam tua bilang satu. Mulai mam tua hitung satu tuh sampai hari ini saya sayang mam tua. Saya sayang mati pun. Saya takut tiba-tiba dia dua, itu makin dekat. Jadi jangan pakai perisai ketakutan. Pakailah perisai. Terdengar ya? Oke. Seberapa? Saya tidak tahu. Pertama apa? Ikat pinggang namanya
Kedua, baju namanya. Yang ketiga, kasut namanya. Keempat, perisai. Kelima, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu pelindung wajah, bukan dari kain. Seng. Harus keluar mata biji sah. Supaya apa? Selamat ini kepala. Selamat kita kuat. Dia terimalah itu. Ketopong keselamatan. Supaya kalau hari ini kita masih berdiri di sini dalam susah, dalam pandemi COVID, dalam masalah demi masalah, kita tahu kalau kita masih hidup hingga hari ini, itu hanya karena siapa? Kata kunci dari keselamatan itu hanya satu, pengampunan. Dari kita masih ada ini hanya karena pengampunan. Pengampunan itu lebih besar dari kalau pagi-pagi kok nasi jadi bubur. Sehingga kalau kita berdiri di sini harusnya kita sadar karena kita diampuni. Kita masuk surga karena kita diampuni. Kita mengampuni istri, suami, anak-anak, orang lain karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Supaya kalau kita berdiri atas nama pengampunan. Pengampunan itu bukan upaya melupakan masalah. Masalah makin banyak, makin sakit hati kan makin tidak bisa dilupakan. Nah bagaimana bilang suruh saya lupa? Tapi pengampunan itu adalah membebaskan diri, menyambut itu orang, terima dia punya kesalahan, sampai siap. Besok dia bikin kesalahan baru. Sehingga dalam pengampunan tidak boleh ada ini kalimat. Ingat, pertama dan terakhir. Tidak boleh ada. Ngampunilah. Terus. Karena kita hidup hanya karena sebuah pengampunan. Sampai hari ini. Bayangkan ya kalau Tuhan tidak mengampuni kita, ini kita seperti apa? Terimalah itu, dia bilang. Belajar untuk mengampuni orang lain. Sebab kalau begini nih dalam situasi panas-panas lagi pandemi COVID, Oktober ini kan panas memati toh. Baru satu dia terlalu bikin tercek itu kita rasa kayak panas. Dan tidak mengampuni kita susah. Oke, selit. Sekarang Paulus tambahkan. Semua yang saya sampaikan kepada kamu tadi itu peralatan untuk bertahan. Untuk apa? Sekarang kamu harus pegang senjata untuk menyerang. Dia kasih tahu dua senjata. Yang pertama, firman. Yang pertama apa? Dia bilang kamu harus pakai firman. Firman itu yang memutuskan. Ini benar, ini salah. Firman itu yang memutuskan. Saya setuju dengan ibu pendeta. Saya tidak setuju dengan dia. Firman itu yang memutuskan. Saya akan ikut atau saya tidak ikut. Jadi bukan karena kedekatan. Firmannya putuskan. Firman itu ibarat cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Waktu kita pilih di cermin, lihat siapa pemuka. Cermin itu kalau kita sampai lihat begini, pertama hanya mau lihat muka. Tapi tanpa sadar, sepertinya tangan diperintah. Begini kok, begini kok, begini. Makin banyak bercermin, makin membuat diri ini makin baik. Toh? Firman dia bilang. Tapi dia bilang ingat, firman bermata dua. Seperti pedang bermata dua. Dia iris ke sana, juga iris ke. Artinya, kalau untuk orang lain saudara kutip firman, maka untuk diri sendiri mesti kutip firman juga. Jangan sampai saya khotbah habis saudara datang dengan Pak Pendeta. Khotbah tadi pas. Pas den dia. Lu tidak pas. Tidak apa-apa. Dan saya itu firman datang sampai saya dia serong begini dia. Mau pas na pas dan betul semua. Saudara,
Kadang-kadang kita ini hanya bisa kutip firman ke orang lain. Untuk diri kaca ini juga kaca cermin, mas separuh pakai kaca spion. Kalau cermin lebih banyak lihat kita pemuka, kaca spion lebih banyak lihat. Jadi itu dia cara lihat begini. Di Petra ini lebih banyak pakai kaca cermin atau kaca spion. Jangan terlalu hidup ikut orang saja. Tiap orang itu berkatnya sendiri, masalahnya saya ini berkat ada, masalahnya juga ada. Ibu pendeta berkatnya ada, masalahnya juga ada. Ini ada dong, ini ada berkat gitu. Oh ada. Masalahnya juga ada. Jangan kita seruti orang pemberkat, lupa pada, atau sebaliknya. Orang ada masalah sedikit yang kita ngomong. Kawan mau datang ke dia, mau sampai langsung bilang, ada dengar. Di sini juga ada. Ada. Ngomong ke genggi. Hidup itu jangan terlalu banding kita pun hidup dengan orang lain. Jangan. Ada banyak orang ini tidak bisa bikin pesta, tapi karena lihat semua orang pesta habis, tetangga menuju pesta, dia juga paksa diri bikin pesta, utang sana sini. Besok pagi petugas operasi datang mau lebih sembunyi di kos-kosan. Hidup ini kenapa? Saya pernah cerita, ada satu bapak dan depo anak, dompi beli kuda di pasar. Beli habis kuda dan dua senang tarik-tarikin kuda lewat satu kampung, orang kampung yang lihat, orang kampung bilang, itu bab tua dan depo anak pun bodoh. Kenapa? Masa kok kuda ada madon dua jalan kaki? Oh betul, bapak naik ke jalan kaki. Sampai kampung sebelah orang kampung bilang, itu bapak itu tidak ada hati betul. Kenapa? Masa dia duduk enak-enak di kuda bersudut anak laki jalan kaki? Betul. Anak, lu naik, bapak yang jalan kaki. Sampai kampung sebelah orang kampung yang lihat, orang kampung bilang, itu anak itu tidak tahu diri. Kenapa? Masa naik kuda bersudut dia pun bapak yang jalan? Betul. Bapak, mari kita dua naik. Dua naikin kuda sampai kampung sebelah. Orang kampung yang itu bapak dan depo anak pun perasaan sumati. Kenapa? Kok kuda su capek begitu le dua masih naik le di atas. Itu dua bilang, betul le bapak kuda setelah capek. Lebih kita dua turun kok pikul saya ini kuda. Waktu dua pikulin kuda sampai kampung sebelah, orang kampung sana omong lagi. Dong ambil, woi. Karena hidup hanya ikut orang. Tidak pernah. Hei, hidup itu jam banding-bandingnya. Sudah dengar kok? Coba tanya kamu pemama dong. Ibu-ibu. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dong dengan ibu-ibu lain. Pas pulang begini bapak bilang, ma, iya, kenapa ma tidak sama dengan ibu di sebelah? Wih, berani memang kenapa tidak sampai ibu sebelah, betul lupin dah sebelah. Hidup membanding-bandingkan itu tidak enak. Amin kok. Kalau kita berani bersyukur untuk berkat yang Tuhan kasih pada kita, mau pandemi kok apa kok, berkat ada. Kita ini terlalu terbiasa dengan berkat sampai yang biasa kita kira bukan berkat. Saya ulangi. Kita ini terlalu terbiasa dengan berkat sampai yang biasa kita kira bukan. Contoh, suami dong kalau bangun pagi kok istri masih hidup, berkat kok bukan? Berkat. Kecuali bagi yang mau kawin lagi. Bangun pagi lihat istri masih hidup, kurang ajar masih hidup. Ibu-ibu kalau bangun pagi lihat suami masih hidup, berkat kok bukan? Berkat. Kecuali anak-anak kalau bangun pagi lihat orang tua masih hidup, berkat atau tidak? Berkat. Kecuali bagi yang harap warisan dong. Orang yang harap warisan itu tiap hari dia pertanyaan hanya satu. Kapan bab tua mati? Wih, nah kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, lam-lam bab tua belum mati, dia sudah mati duluan. Itu senjata pertama. Senjata pertama apa? Senjata yang kedua ialah
Doa. Senjata kedua apa? Doa. Kita mesti berdoa. Doa itu adalah tanda paling kasat mata di mana kita tahu bahwa ini orang percaya Tuhan. Dia ada waktu berdoa. Ada orang yang cerewet mati, maka kalau kita bilang kakak, sebentar kakak yang pimpin ibadah. Sembarang. Anak muda ya, nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Engkau akan dibahagiakan. Ajak dia pergi ibadah pemuda. Kak, ibadah. Kak, kamar sudah ibadah. Dewi, mari sudah. Ada kue. Supaya dia hanya berdoa. Berdoa itu bukan sekedar kata-kata. Berdoa itu relasi. Relasi. Makin dekat kita berrelasi dengan Tuhan, kita makin dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Relasi. Doa itu relasi. Kalau saya dengan kakak ini, namsap dulu. Musa. Kalau kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti. Pendeta, mau pergi mana? Naik. Karena kami dua punya relasi. Tanpa saya minta. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak ada kenal. Saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga. Tapi dia bilang, ojek on. Banyak orang berkata-kata dengan Tuhan tiap hari tapi tidak berrelasi. Bagaya jam doa tiap 2:30 tanpa relasi. Karena itu nanti kemudian dalam relasi yang sangat saling mengenal, kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Karena itu doa kemudian adalah membiarkan seluruh pikiran dan perasaan kita Tuhan kuasai. Membiarkan pikiran perasaan Tuhan kuasai. Ada orang berkata-kata dengan Tuhan tiap hari tapi tidak pernah membiarkan pikiran perasaannya Tuhan kuasai. Ini pikiran ini kalau Tuhan tidak kuasai, liar. Malam-malam sambil tidur, mamam sambil tidur 11:30 malam, dia bilang, saya ada ide. Dia bangun bikin status, sudah jam 12:40 tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak? Ada. Berarti kamu pelaku ini. Perasaan ini kalau kita tidak minta Tuhan kuasai, liar ini perasaan. Gitu. Nah, Paulus bilang tentang doa dia sebut 3. 1. Berdoalah terus menerus. Beberapa orang bilang saya, pendeta, yuk, Pak berdoa, maka ini COVID sampai berhenti. Terus saya bilang, jangan lupa mau kita berhenti berdoa. Engkau pun tugas berdoa. Berdoa sampai kapan? Berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan Allah mau, bukan apa yang kau mau. Kita ini masih berdoa untuk cari apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan Allah mau. Ada orang datang, saya Pak Pendeta, yo, saya berdoa sampai berhenti toh. Karena kita hanya berdoa cari apa yang kita mau. Tapi kalau kita berdoa mencari kehendak Tuhan, kita akan bilang, Tuhan, jadilah menurut. Kedua, Paulus bilang begini, berdoalah sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bukan berarti sungguh-sungguh berteriak. Bukan sungguh-sungguh menangis. Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh itu, banyak orang sungguh-sungguh berteriak, sungguh-sungguh menangis. Tapi yang dimaksud dengan sungguh-sungguh adalah sungguh-sungguh melepaskan beban. Ini kau pun beban, kita mau serah. Terima. Sungguh-sungguh. Terus kembali.
Itu sungguh-sungguh. Banyak orang berteriak sungguh-sungguh, menangis sungguh-sungguh, tapi tidak rela melepaskan beban untuk Tuhan atas. Kalau kita ada bawa barang satu karung, kita berdoa di situ, Tuhan, kirim mototrek satu dulu, kirim mototrek satu. Tiba-tiba mototrek satu datang ke tepian Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kalau sudah naik di atas ototrek, kasih turun itu karung dari bahu di ototrek. Hanya orang gila yang sudah naik ototrek, karung masih di leher. Jadi kalau mau datang kepada Tuhan, lepaskan beban. Itu sungguh-sungguh kan? Bukan sungguh-sungguh berteriak. Saya orang penjual payung, saya orang penjual is. Dua-dua berdoa sungguh-sungguh. Yang penjual payung berdoa sungguh-sungguh kok hujan terus. Yang penjual is berdoa sungguh-sungguh kok panas terus. Kira-kira Tuhan jawab man? Ada pertandingan doa. Karena itu lepaskan Tuhan atur. Ada waktu panas supaya is laku, dan ada waktu hujan supaya. Cara minta ringan saja. Karena relasi yang kuat. Saya kalau khotbah doa Bapak kami saya bilang begini. Relasi itu kan penting toh. Kalau saya mau minta teh di saya punya istri, saya kenal saya punya istri ketika. Saya kenal. Karena itu cara mintanya ringan. Ringan sah. Mak, sedikit teh dong saya. Di gelas kecil saya. Dan taruh gula sedikit, Papa takut sakit. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin meminta teh di saya punya istri, saya bilang, Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Bapak takut sakit gula. Pas habis Bang Tobi yang lu sehat. Jadi relasi itu memungkinkan kita berbicara dengan ringan dalam ketulusan. Ini Tuhan, jadilah kehendakmu. Amin kok. Saya mau kasih contoh lain. Kakak saya minta datang sini. Katakanlah sebentar saya mau pulang, dia mau ikut. Saya mau pulang, dia mau ikut. Dia mau numpang di satu mobil. Kira-kira dia mau naik oto dan saya ini. Kira-kira dia pun cara minta nih Karman. So kakak minta mau ikut saya. Bapak, saya bisa numpang ke Bapak? Betul atau tidak? Menurut saudara betul dia minta begitu atau tidak? Itu permintaan. Pas. Bapak, bisa numpang kok. Terus saya bilang, kok mau man? Supaya itu mau turun di situ. Masuk akal sekali kok. Masa kok dia mau minta dia saya mau numpang sepu oto di dunia? Bapak, mau minta naik, Bapak, kita mau. Cari hal. Kalau kita mau minta, Bapak, kita bisa numpang kok, tembak. Kan begitu toh? Tidak tambah separah sampai teli. Makasih kan. Berdoalah sungguh. Tapi yang ketiga, berdoalah juga untuk orang lain. Doa itu jangan egois. Berdoa ke seorang lain. Di sini ada yang pernah berdoa ke seorang lain kok? Berdoa bilang, Tuhan, kalau bisa sebentar malam. Ambil. Berdoalah bagi orang lain. Saudara-saudara, kita pun orang tua dong itu. Kalau dong hanya pikir dong pun diri, dong selesai. Tapi pada waktu dong berpikir tentang orang lain, tentang anak, tentang mantu, tentang cucu-cucu, dong pun doa tidak akan pernah selesai. Jadi berdoalah untuk orang lain juga. Kita nih kalau berdoa kadang-kadang aneh. 1 menit pertama itu diucapkan, Tuhan terima kasih, haleluya, itu engkau. Amin, segala macam. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 70, 80. Terus terakhir dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ada separuh sebelum ampuni itu dia tambah 1 kelima. Sebenarnya masih banyak yang ingin. 80. Baru sebenarnya masih wih. Tidak apa-apa juga, tidak apa-apa. Memang kalau kita minta mesti minta kepada Tuhan. Betul sudah toh.
Tapi marilah jangan sampai waktu kita periksa permintaannya itu terlalu egois hanya untuk kita pun diri sah. Berdoa juga untuk orang lain toh. Kadang-kadang ini anak muda dong suka bikin status leb-leb. Doa adalah cara terbaik untuk memelukmu dari jauh. Lebih. Dong kira doa itu hanya berdoa juga untuk orang lain. Nah ini yang dia pun nama melekat. Tahu melekat? Pakai bahasa Kupang bilang apa? Malengket, makaditi. Melengket dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Banyak kali kita tidak melekat dengan Tuhan. Hanya di dalam gereja saat kita ke udah Yesus. Keluar datang sini sugil. Dengan Tuhan itu kalau ke usia ke kami ini saya 43 dari tua. Kami pulagu dulu itu bilang begini. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Bayangkan ya kalau kita mau makan dia pemuka, mau semua dia pemuka. Bayangkan kalau ada nona satu dia bilang kak, malam tidur kak pemuka sah. Bebang kak pemuka, kak ingat beda, konde. Beban. Itu penting itu. Jadi ketika Tuhan ada sama-sama dengan kita dalam keluarga, suami mau tampeleng istri, dia tahu ada Tuhan, dia tidak berani. Kok suami istri kalau bertengkar tiba-tiba pendeta sampaikan takut dan dua baik. Dan bakalan tiba-tiba ibu pendeta bilang selum takut dan dua baik. Selum aduh mari aduh mama mari. Itu baru pendeta sedang badamai. Apalagi kalau Tuhan tinggal di dalam dom kurung, dom melekat dengan Tuhan. Setiap kali marah mau angkat tangan tampeleng istri. Untung baik Tuhan ada. Kalau sudah lu mati. Istri-istri yang terlalu marah mau maki suami pas mau maki. Untung Tuhan ada. Kalau Tuhan sudah ada di rumah itu yang kaget-kaget dia pamaki habis pendeta sampai aduh ampun. Ini hanya di mulut sama apa di hati omong kosong. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari karena itu saudara. Pembacaan ini menolong kita sekali untuk sadar bahwa ada dua hal terjadi. Berkat-berkat itu sesungguhnya ada. Masih bisa bangun pagi itu tanda berkat ada. Ada orang yang tidur di malam sudah bangun besok. Saudara masih bangun tuh? Bayangkan kalau tadi pagi Tuhan gimana kok lupa kas bangun kita. Ini hari siapa kubur siapa. Jadi jangan terlalu mengeluh. Bangun pagi itu dengan senang. Dengan sukacita, dengan berdoa. Memang betul. Nanti habis itu anda kasih tahu biar petugas koperasi sudah buka pintu. Tapi belajarlah untuk berdoa, bersyukur. Ini hidup hanya berbeban saat terus ini. Berkat pertama. Tapi yang kedua dikasih tahu kita. Mari kita jaga kita pun diri. Banyak orang semakin diberkati, semakin tidak bisa jaga diri. Dulu masih honor, gaji 300.000 per bulan, keliling semua gereja kau berdoa. Tuhan kalau bisa saya diterima. So diterima gaji 45 juta ini, mulai ada alasan, pokoknya dia bikin syukuran sekali itu gaji pertama semua kasih Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari yang susondel lah. Terus dia mulai pakai alasan sibuk. Bisa ikut, aduh, saya sibuk. Wagai. Semakin Tuhan berkati, kadang-kadang kita makin lupa Tuhan. Tuhan berkasih dia pun kulit lebih putih sedikit dari orang lain. Dia pun sombong. Tuhan baru kasih dia pun suami jabatan kepala sekolah. Dia kira dia yang kepala sekolah. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Jadi jangan terlalu bagaya. Hidup itu, ini suami yang RT, suruh orang panggil dia Ibu RT.
Hei, saya pu istri kalau bukan pendeta, jangan panggil dia ibu pendeta. Panggil dia ibu menobet, cukup. Siapa kalau dia bukan pendeta, panggil dia ibu pendeta. Lama-lama dia pakai saya toga. Dia pergi bikin perjamuan lagi. Dan supaya kita belajar tahu diri ini. Betapa indahnya kita hidup dengan Tuhan itu, toh? Hidup dengan Tuhan itu kok selesai. Selesai dengan kita pun diri. Kita tidak perlu butuh apalah pengakuan ini itu segala macam di mana-mana. Sebiasa. Kau mau cari apa dalam dunia yang fana ini? Toh pada akhirnya semua akan nol juga. Saya baca di grup WA tuh dia begini. Kalau seumur 50 tahun cantik atau tidak cantik sama saja. Sama saja. Oh ini pipi dong sumelele. Tidak bisa disembunyikan lagi pada beda. Biar orang lihat kita, jangan percaya. Jangan percaya kalau orang datang tanya, mama, seumur berapa? Kita tahu, 53. Aduh ini macam kebortik. Jangan percaya. Karena kita sendiri tahu bahwa ini sumele, ini dan sudah ganteng. Umur 50. Jalan dia anak nona dan tanya, ini siapa? Ini saya pun nona yang pertama. Anak nona? Iya. Ke kakak adik, jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama dan dia pun anak nona ke kakak adik, itu hanya dua kemungkinan. Pertama dia pun anak nona muka terlalu tua, makanya dan dia pun mama hanya ke kakak adik. Atau yang kedua, dia pun mama kawin terlalu muda. Mungkin umur 9 tahun sudah nikah, jadi langsung ke kakak adik. Jadi itu umur 50 tahun. Umur 60 tahun ada jabatan kok tidak ada jabatan sama saja. Masuk pensiun. Yang kita masih aktif itu yang orang datang ke tempat siap langsung lanjutkan Pak. Ya, itu masih aktif. Pensiun kok tanggal 1 terima gaji di kantor pos. Itu anak yang berhonor kemarin saya lihat kita dia bilang, "Tua, amang kau tua." Di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Oh, pegang tongkat mau naik ke rumah tingkat. Baru tingkat 1,5 susah. Di umur 80 tahun, kaya atau miskin sama saja. Maksudnya mungkin pakai uang kalau ada kita pasiar di Singapura. Soalnya mungkin pakai uang semua kau beli ame babi 14 kilo makan sonde. Kumpul ame cucu dong banyak-banyak di situ, cucu senang sekali. Opa mau makan apa? Beta bagi kasih. Paling opa bilang, jangan. Sudah. Opa bubur saya. Paling aja begitu. Jadi toh pada akhirnya semua akan nol juga. Semua akan nol. Saya ingat satu teman satu itu hari tato gates di sini nih yang ada melukis itu pangku kaki kok melukis. Masuk umur 42 dia sakit ini. Dulu kan dia besar. Saya lihat dia ini gans punya adaan ini. Itu suke bukan bagi ini gans ke super lutut saja. Toh pada akhirnya semua akan nol juga. Jadi lebih baik marilah kita bersandar kepada Tuhan. Kau amin kau. Oke, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita bagi Tuhan malam ini. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati waktu 1-2 menit bersama Tuhan malam hari ini. Angkat hati kita sungguh-sungguh bagi Tuhan. Katakan dengan jujur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama kita katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lagi kita angkat hati kita bagi Tuhan malam ini. Sekali lagi kita katakan, Kau kehidupanku Dengan kemurahan-Mu, rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. sama-sama kita katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Lebih lagi, Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan terima kasih. Sungguh Engkau merancangkan kehidupan kami. Kami syukur kepadamu malam ini untuk lawatan Tuhan buat kami. Kami pasti pulang dengan sukacita. Bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih untuk persekutuan umat percaya malam ini. Anak-anak atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan. Semuanya Tuhan panggilan, Tuhan lawat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau biasa buat kami. Kami berdoa supaya seluruh pergumulan hidup kami Tuhan jangan biarkan kami sendiri. Untuk anak-anak kami biar mereka bertumbuh dengan baik, membanggakan bagi keluarga, bagi bangsa ini dan bagi gereja Tuhan. Berikan berkat-berkat-Mu bagi orang tua kami. Bukalah jalan untuk kami beroleh pekerjaan di masa depan, karena padamu ada masa depan. Yang lanjut usia mungkin secara fisik mereka lemah, tapi biar dalam iman mereka makin kuat. Kami percaya bahwa kemuliaan-Mu itu nyata bagi kami.
Jauhkan semua hal yang akan menghancurkan Tuhan kami. Biar kami hidup dalam kasih, yang mengampuni, yang menerima, yang menyambut, yang menegur kesalahan, yang saling mendoakan. Dan biar di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang kami lakukan malam ini Tuhan, semuanya bahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saja kita semua berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandi Manobe yang telah membagikan firman Tuhan dan telah mendoakan kita semua. Kiranya kasih dan berkat dari Yesus Kristus selalu menyertai Bapak dalam keluarga dan pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, meskipun kita dihadapi dengan masa pandemi yang sangat-sangat mengkhawatirkan, marilah kita tetap mengenakan seluruh perlengkapan rohani. Kita tetap berdoa dan percayalah, berkat Tuhan tidak pernah terbatas. Oleh keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan seperti saat ini, berkat Tuhan selalu disiapkan dengan baik untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan masih dan akan terus menyertai kita. Sekalipun ada malapetaka yang menimpa kita, Ia pasti melindungi kita dari setiap rasa sakit yang kita derita. Kiranya pujian ini dapat menjadi harapan bagi kita semua. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian doa Yabes.
yang terkasih, mari kita bersyukur atas setiap rancangan Tuhan yang terjadi kepada kita. Di saat kemalangan menimpa negeri kita, di saat itu juga kita sebagai satu tubuh mendoakan bangsa ini, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sebab kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, negeri Indonesia. Ajarlah kami agar tetap bertahan dan tetap setia, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sesama kami, terlebih kami memuliakan-Mu Tuhan. Mengakhiri KPI kita pada malam hari ini, kami persilahkan jemaat Tuhan berdiri dan sama-sama kita nyanyikan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencana-Mu Rancangan-Mu yang mulia, dan rencana-Mu yang mulia. dalam satu tubuh kami bersatu. Dalam satu tubuh kami bersatu, Kerajaan dari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan ternyata. Sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari dengan lebih bersungguh-sungguh kita mendoakan bangsa ini. Mari kita katakan, kami rindu melihat Indonesia. Rindu melihat Indonesia Dari semua problema, pulih dari semua problema. hidup dalam jalan kebenaran, Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, terang kemuliaan, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa
tinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Bangsa ini kami berdiri Dan membawa doa kami dan padamu Tuhan. membawa doa kami Kami percaya sesuatu yang besar pasti sesuatu yang besar pasti terjadi. yang mengubah kehidupan Tuhan. Bahkan terjadi hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan masuk dalam doa penutup dan persembahan. Karena itu kami meminta kesediaan dari Mama Pendeta Pua Junita Bedejaha untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Mama kami persilahkan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa di sorga, atas penyertaan Tuhan dalam kebaktian penyegaran iman dari malam pertama sampai dengan saat ini. Semuanya dapat berjalan karena campur tangan kasih Tuhan. Lawatan firman Tuhan yang diberikan kepada kami dari malam pertama sampai dengan malam ini menguatkan iman percaya kami kepadamu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Untuk kami selalu berharap dan bersandar hanya kepadamu. Ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, kami menyadari bahwa berkat Tuhan selalu nyata dan baru dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai dengan saat ini karena kasih-Mu Tuhan. Kami masih hidup sampai dengan hari ini karena kemurahan-Mu. Atas segala anugerah berkat-Mu itu, kami akan memberikan apa yang menjadi bagian milik Tuhan dalam persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu dan menjadi alat pelayanan-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk memberi waktu kami, diri kami bahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mengampuni segala dosa dan kecemaran kami. Sempurnakanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber segala berkat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kepada Mama Pendeta Pua Junita Bedejaha yang telah memimpin kita dalam doa penutup dan persembahan. Tuhan Yesus memberkati Mama dalam setiap pergumulan dan keluarga. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita telah selesai. Untuk itu waktu dan kesempatan selanjutnya kami berikan kepada MC acara. Shalom jemaat Tuhan sekalian. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita? Masih semangat? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berharap kita masih dalam keadaan sukacita dan masih dalam keadaan semangat, walaupun waktu sekarang ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat.
ucapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman penata layan malam kedua kebaktian penyegaran iman pemuda Petra Balfai dan juga teman-teman yang telah bekerja di belakang layar. Terima kasih untuk waktu kerja keras teman-teman semua, kebersamaan kita selama latihan dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati teman-teman semua dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan. Dan juga kiranya teman-teman semua terus mau memberi diri untuk setiap pelayanan dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman penata layan kita. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, Jemaat Petra maupun Jemaat tamu yang dengan sukacita berkenan hadir dalam ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian dalam setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan, dan juga keluarga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Yandi Manobe STH yang berkesempatan hadir dalam ibadah saat ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang telah Bapak sampaikan kepada kami semua. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dalam setiap tugas pelayanan dan juga keluarga. Kami dari panitia telah menyediakan apresiasi untuk Bapak Yandi. Oleh sebab itu, saya meminta kesediaan Bapak sekali lagi berada di depan. Dan yang akan menyerahkan apresiasi ini, saya meminta kesediaan Kakak Robson Tafoki. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin bisa sebentar untuk ambil gambar. Terima kasih kepada Bapak Yandi dan juga Kakak Robson. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua Panitia Kebaktian Penyegaran Iman Pemuda Petra Balfai tahun 2020. Untuk itu kepada Kakak Yogi Moi, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Pendeta Bua Junita Beda Jaha selaku Ketua Majelis Jemaat Petra Balfai, dan yang saya hormati juga Bapak Pendeta Yandi Manobe yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Yang saya kasihi jemaat Tuhan sekalian yang sudah hadir bersama-sama dalam KPI malam hari ini. Sepatah dua kata, pesan dan kesan. Yang pertama, tentunya kami semua sangat bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami selaku panitia dalam pelayanan KPI tahun ini. Untuk persiapan KPI selama 2 malam ini sudah kami persiapkan selama kurang lebih 2 bulan. Dan tentunya kami juga mendapat beberapa kendala, tapi kami yakin dan percaya atas izin dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami semua secara bersama-sama dapat melewatinya dengan baik. Walaupun kita tahu sekarang kita melakukan kegiatan ini dalam masa pandemi, tapi kami semua terus berpartisipasi, semua panitia, dan tetap bekerja sama untuk kelancaran acara ini, kegiatan ini. Kami selaku panitia juga
mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mama sekalian, jemaat Tuhan yang sudah mendoakan dan mendukung kami terus dalam kegiatan KPI tahun ini, dan juga kepada teman-teman penata layan yang sudah memberi diri, baik teman-teman penata layan malam pertama kemarin maupun hari ini. Tuhan Yesus berkati dalam masa mudanya. Dan yang terakhir juga untuk dua pembicara yang luar biasa. Untuk pembicara malam kemarin, Bapak Pendeta Samuel Pandi dan Bapak Pendeta yang Manobe pada malam hari ini. Semoga firman yang telah dibagikan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan juga dapat menguatkan kita dalam masa pandemi. Yang terakhir, kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini Bapak Mama sekalian mendapatkan hal yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita mendoakan agar KPI selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Atas nama panitia pelaksana Kebaktian Penyegaran Iman KPI Pemuda tahun 2020, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di KPI selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih kepada KPI Imai. Tuhan Yesus memberkati Kakak dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan juga pelayanan. Jemaat Tuhan sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kesan dan pesan dari Ketua Majelis Jemaat Petra Balfai, Ibu Pendeta Pua Juanita Bedajaha STH, sekaligus menutup 2 malam kebaktian penyegaran iman Pemuda Petra Balfai tahun 2020. Untuk itu kepada Ibu Pendeta Pua, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Pendeta Yandri Manobe STH yang saya kasihi, Panitia KPI, Pemuda Jemaat Petra Balfai, rekan-rekan sekerja Allah, Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Damai di hati. Ada sukacita. Puji Tuhan. Kalau malam ini Tuhan masih berkenan menuntun langkah kita untuk mengambil bahagian dalam KPI malam kedua, itu karena kemurahan Tuhan. Bahkan dalam pandemi COVID-19, kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita, supaya kita dapat melihat dengan iman kita bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia KPI Pemuda Jemaat Petra Balfai yang telah bekerja keras ya, hampir setiap malam latihan di gereja sampai jam 12 malam. Kemudian kerja panggung itu selama berapa hari ya? 4 ya. Ya, saya sudah bilang 4 tunjuk tangga 3. Ya, 4 hari. Ya, itu luar biasa ya. Dan kalau kita juga ikut ambil bagian malam ini, itu juga karena Tuhan. Jadi kami bersyukur karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pemuda punya program kebaktian penyegaran iman. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, iman kita mulai lemah. Disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita dikuatkan kembali untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saya selalu bilang, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada dunia dan manusia, kita akan kecewa. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Atas semua anugerah Tuhan
yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita selama 2 malam KPI ini, maka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menutup KPI malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Pua yang telah menyampaikan kesan dan pesan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan. Dengan ini berakhirlah sudah 2 malam kebaktian penyegaran iman Pemuda Petra Balfait tahun 2020. Kiranya apa yang telah kita dapatkan di 2 malam ini, terutama berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh kedua pembicara kita, dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, terutama di masa sekarang ini. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebagai informasi untuk kita semua, kotak persembahan telah tersedia di belakang Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Urutan pemberian persembahan adalah dari bangku sebelah kiri saya, kemudian bangku sebelah kanan saya. Kita akan melakukan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Pujian ini akan diulangi di bait kedua, baru Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian dipersilakan memberikan persembahan. Saya jemput Bapak Ibu untuk angkat berdiri. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, takkan pernah kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, oleh saya kagum oleh kasih-Nya. Sampai jumpa dalam kebaktian penyegaran iman